Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Dr. Indra Wibowo, SSI MSc, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Ramadhani Eka Putra, SSI MSi PhD. Baik, terima kasih Bu Ketua. Yang saya hormati Rektor ITB, Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Ramadhani Eka Putra. Profesor Ramadhani Eka Putra lahir di Bandar Lampung tanggal 7 September 1977, merupakan anggota dari kelompok keilmuan manajemen sumber daya hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan TMT Guru Besar 1 Desember 2024. Profesor Ramadhani Eka Putra menikah dengan Ibu Ida Kinasih dan dikaruniai 3 putri, Reika Aniyah Zila Adifa, Ayaka Nasnin Baritsah Alma, ini namanya agak susah ya, Michika Afiyah Rahila Meisa. Dengan riwayat pendidikan, Profesor Ramadhani Eka Putra merupakan lulusan dari Biologi ITB angkatan 96 dan lulus di angkatan 2000, lulus di 2000, kemudian mengambil 2 kali master di ITB 2003 dan di Magister Natural Science and Technology Kanazawa University lulus tahun 2004 dan melanjutkan program doktor di Kanazawa University Jepang. Selanjutnya beliau juga mengambil program pendidikan insinyur di Institut Teknologi Bandung. Profesor Ramadhani Eka Putra saat ini juga menjadi anggota Senat SITH 2023-2027 dan menjadi beberapa anggota di kegiatan yang ada di SITH, tim ad hoc, di antaranya tim akreditasi IAB 2024 sampai sekarang, kemudian juga membina kemahasiswaan pasca sarjana di lingkungan SITH 2025, kemudian menjadi anggota satuan tugas perumus program magister berbasis rekayasa di SITH 2023-2024, anggota tim penilai angka kredit TPAK di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, serta anggota tim evaluasi kurikulum rekayasa pertanian SITH ITB. Profesor Ramadhani Eka Putra juga melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Berikut adalah kuantitas dari riset yang didapat, hibah riset yang didapat, diantaranya dari industri sebanyak 5, kemudian internasional sebanyak 5, ada 20 hibah riset dari nasional dan 22 hibah riset dari ITB. Juga mungkin yang tidak ditambahkan di sini adalah hibah pengabdian masyarakat yang juga beliau dapatkan. Berikutnya adalah publikasi. Publikasi beliau sudah sampai 89 makalah dalam bentuk jurnal ataupun proceeding dan telah mempublikasikan 44 makalah nasional dalam bentuk jurnal dan proceeding internasional maupun nasional dengan H-index 12. Jejaring yang telah dilakukan oleh Profesor Ramadhani diantaranya dengan fakultas lain di SITH dan universitas lain selain ITB, terkait dengan penelitian dan publikasi dari IPB, kemudian dari Kanazawa University, UNPAD, kemudian ITERA, UIN, University of Sydney, Universitas Indonesia. Sedangkan dari industri dan NGO untuk diseminasi teknologi, beberapa di sini dari Astra Agrolestari, Bayer, kemudian CAN, Rumah Amal Salman, dan Bakti Barito. Profesor Ramadhani Eka Putra telah membimbing sekitar 200 mahasiswa program sarjana karena beliau mengajar baik itu di Ganesha maupun di Jatinangor. Kemudian telah meluluskan juga 22 mahasiswa program magister dan 3 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2021 sampai 2025.
Berikutnya, beliau juga telah mendapatkan penghargaan di 2016 dosen berprestasi ITB bidang inovasi dan 2017 IRC Research Awards. Hobi beliau adalah black thumb gardening, kemudian ada gaming, watching movie, yang tidak terlihat di sini adalah beekeepers juga gitu ya, karena banyak memelihara lebah juga. Nah, dan mungkin dari CV yang disiapkan di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa Profesor Ramadhani Eka Putra mungkin pemalu ya, jadi foto-fotonya itu hanya satu tadi di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Profesor Ramadhani Eka Putra, SSI, MSI, PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili, dan Bapak atau Ibu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Izinkan saya untuk melakukan orasi ilmiah saya yang sebagian dari riset saya pada hewan yang paling saya suka, yaitu serangga. Judul riset ini judul orasi ini adalah serangga sekutu yang salah dimengerti. Manusia dan serangga itu sebenarnya bisa kita katakan adalah clash of the titan. Dua makhluk hidup yang luar biasa banyaknya, luar biasa kuatnya, bertarung satu sama lain. Nah, kita itu hidup di dunia yang berbeda, kita besar, mereka kecil, cuma mungkin kita selalu berinteraksi dengan mereka secara tidak sadar. Jadi sejak manusia ada, interaksi manusia dan serangga itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, dan banyak yang menyatakan bahwa evolusi peradaban ada peran dari serangga. Nah, akan tetapi walaupun kita hidup di dunia ini, kesannya kita besar, kita sebenarnya hidup di dunia serangga. Nah, kalau kita bandingkan jumlah manusia dengan serangga itu adalah 1 berbanding 1 juta. Nah, kalau kita bandingkan beratnya bahwa 1 kilo satu tubuh manusia itu setara dengan hampir 300 juta serangga. Jadi kita basically numpang hidup di dunia serangga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih manusia melihat serangga ini sesuatu yang banyak musuhnya? Karena mereka itu alien ya. Kita lihat di sini, ini gambaran manusia terhadap serangga. Kartun itu selalu bilang musuhnya itu jarang yang serangga, walaupun kita punya superhero, Ant-Man, Spider-Man bukan serangga, tapi ya dianggap serangga. Jadi umumnya dianggap sebagai antagonis. Dan ini musuh abadi. Kita semua orang, bahkan orang yang badannya paling besar pun akan takut kalau ini sudah terbang. Ya, kecuali ini sudah terbang, semua akan berteriak. Lalu dan ini kalau kita perbesar, mereka itu makhluk hidup yang aneh gitu, bentuk badannya aneh, bentuknya mulutnya aneh, dan dan satu lagi yang ditakuti manusia adalah serangga itu punya kehidupan sosial yang luar biasa sempurna. Hidup mereka hanya untuk koloni, dan manusia pengen kapan ya kita bisa tujuannya satu, susah sekali untuk melakukan itu. Nah, karena manusia itu tidak kenal, maka umumnya takut secara psikologi, dan manusia mengembangkan semua senjata. Dari obat nyamuk bakar, raket nyamuk, sendal jepit, senjata manusia sampai racun, sampai pestisida. Dan mulailah manusia perang dengan mereka. Karena manusia selalu melihat segala sesuatu di sudut pandang ekonomi. Apakah menguntungkan, apakah merugikan. Jadi biasanya melihat, serangga ini merugikan. Dan kita sudah menang. Manusia menang terhadap perang dengan serangga, cuma masalahnya targetnya salah. Jadi kita mau membunuh nyamuk, yang kena bukan nyamuk, tapi serangga lain yang berguna untuk misalnya membantu memakan kutu daun. Jadi salah target kita. Dan ini hasil riset kami bersama kolega kami menunjukkan bahwa hal-hal ini muncul.
bahwa muncullah hama baru. Awalnya biasa-biasa aja. Awalnya nyamuk itu tidak banyak yang bisa hidup di beberapa lokasi khusus. Sekarang sudah banyak yang bisa itu. Kita mungkin kenal kutu busuk, sudah muncul kembali. Terus bagaimana kita menggunakan insektisida, mungkin kalau disemprot ketawa-ketawa aja serangganya, seperti itu. Jadi sangat resisten. Dan di sisi lain ada penurunan kualitas lingkungan dan cemaran sinyal kimia pada makanan. Jadi mengutip kata King Virus of a virus, I have won the battle, but at what cost? Costnya besar sekali. Jadi dan ini menjadi titik balik pada pengamatan dunia serangga pada saat poster ini muncul. Ini adalah majalah Time tahun 2013, hanya satu covernya, warna gelap, ada lebah di situ. Nah, terus judulnya hanya A World Without Bees. Nah, si tulisan ini menunjukkan bahwa lebah ini memiliki peran luar biasa bagi manusia. Langsung tidak langsung 75% makanan manusia tergantung mereka. Hilang mereka, mungkin kita tidak punya stroberi yang enak lagi. Mungkin melon kita hambar. Apel tidak ada lagi. Cina sudah mengalami ini. Pear-nya harus diserbuki oleh manusia karena kehilangan si lebah ini. Dan cost-nya luar biasa. Jadi, sejak 2013, dunia pengetahuan serangga mulai mempertimbangkan pendekatan yang kedua, yaitu bagaimana kita melihat serangga ini sebagai sekutu kita. Jadi ini mulai melakukan penelitian, beberapa hasil risetnya. Saya di sini akan fokus pada dua saja, satu penyerbukan dan kedua adalah sumber makanan. Nanti juga terkait dengan pengolahan limbah. Nah, perhitungannya bahwa walaupun kita tidak pernah melihat lebah-lebah atau serangga yang menyerbuki, value mereka itu adalah sekitar 20 triliun US dollar setahun. Kalau kita punya itu, mungkin ekonomi Indonesia utang lunas ya. Utang lunas, dan setiap orang akan memiliki uang yang lumayan kalau dibagi rata. Untuk yang kaitan dengan makanan yang nanti akan dihasilkan dari serangga, baik yang dikonsumsi langsung ataupun produk yang seperti polen, madu, propolis, itu bernilai sekitar 21 triliun dolar setahun. Dan mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat lalat hijau ini. Ternyata lalat hijau ini sekarang digunakan oleh industri penghasil biji bawang sebagai penyerbuknya. Dan yang terbaik di dunia. Yang orang melihat, oh ini makhluk yang sebenarnya mengerikan gitu ya. Nah, untuk ini kami akan fokus pada dua makhluk serangga dari publikasi kami itu. Yang pertama, kita akan memilih serangga yang sudah punya nama baik yang luar biasa, yaitu lebah. Tapi sini kita akan menggunakan lebah yang tidak bersengat. Kecil lebahnya, tidak ada sengatnya, dan asli Indonesia. Indonesia memiliki hampir 40 spesies lebah ini yang sudah diidentifikasi. Cuma kami fokus pada satu spesies yang kecil, agresif, banyak di Jawa Barat, dan sangat dominan di Indonesia. Dan mereka adalah yang paling ditakuti oleh peternak lebah karena mereka bisa menginvasi kandang lebah lainnya, yaitu Tetragonilla laeviceps. Nah, kita melihat mereka dari sudut pandang bagaimana memanfaatkan mereka. Maka yang pertama adalah kita melakukan penelitian terkait bagaimana fungsi mereka dalam dunia penyerbukan. Jadi di sini kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ada beberapa contoh dari produk pertanian. Jadi mereka membantu meningkatkan, saya ambil contoh tomat itu menjadi 70-80%. Artinya kalau kita punya 100 bunga, maka 80 akan jadi buah. Dan buahnya high quality, manis, nutrisinya baik segala macam. Misalnya terong itu 60% naik. Zucchini dia butuh 100%. Kalau ada si lebah ini, dia akan menjadi 100% jumlah buah yang dihasilkan. Dan kami sudah melakukan riset sejak tahun 2024 dan kami menemukan bahwa harga nilai ekonomi dari si lebah kecil ini adalah 7 triliun rupiah per tahun hanya untuk Jawa Barat. Jadi nilainya besar. Ini hanya dari sudut pandang penyerbukan. Saya belum bicara tentang yang berikutnya adalah yang ini. Lebah tanpa sengat
itu adalah menghasilkan dua elixir, dua produk yang sekarang dilirik oleh dunia medis, yaitu propolis dan madunya. Propolisnya ini dihasilkan oleh koleksi getah dari tanaman, dikoleksi oleh si lebah ini, dan karena mereka punya sistem tubuh yang berbeda, jadi mereka menggunakan sebagai antibiotik di koloninya. Jadi kalau ada hewan lain masuk, dibungkus oleh mereka dan dibunuh dengan itu. Dan ini karakteristiknya itu adalah mengiripi senyawa bisa berfungsi sebagai obat. Dan yang kedua adalah madunya yang memiliki kandungan gula trehalose dan trehalose yang tinggi dan unik untuk spesies. Ada 40 spesies, setiap spesies beda-beda. Dan gula ini paling banyak ditemukan pada saat kita bayi, kita memperolehnya itu dari air susu ibu. Jadi ini produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, terima kasih kepada Ibu Tiwi Nur Hasanah. Dengan inspirasinya kami menghasilkan produk Casa Propolis yang mungkin akan membantu 19 juta penderita diabetes sebagai plester untuk lukanya. Jadi kalau kita bandingkan kita dengan kolaborasi teman-teman, rekan-rekan dari berbagai macam fakultas dan universitas, kita menghasilkan prototipe Casa Luka dengan harga yang mungkin hanya 1/10 dari harga kasa yang digunakan di dunia medis. Dan mungkin ini bisa membantu untuk masyarakat. Nah, dari sini lahirlah hal-hal baru bagaimana kita menghasilkan kandang, dan ini adalah inspirasi semua dari petani, peternak lebah madu. Kandang yang baru ini sudah kami dapatkan patennya, yang untuk menggunakan memanen, yang kedua untuk pendidikan, dan tentu dengan bantuan saudara Denny Willy, kita menghasilkan satu pendekatan baru untuk terapi bagi kesehatan mental. Nah, ada turunan lagi yang baru yang sedang kami kerjakan, bagaimana kita akan menghasilkan produk nano, mungkin akan bekerja sama dengan farmasi, bagaimana kita menghasilkan kandang lebah yang baru, akan mungkin bekerja sama dengan teknik mesin atau fakultas lain di ITB. Jadi ini sebenarnya kami melihat sebagai salah satu jalur masuk untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi. Karena saya sebagai orang mengamati serangga, saya suka dengan koloni serangga, bahwa dunia serangga itu jadi maju karena mereka saling berkolaborasi. Nah, itu yang pertama. Lebah namanya bagus. Saya mau bicara tentang yang namanya jelek, lalat. Semua orang bicara lalat jelek, bawa penyakit, mengganggu, suaranya tidak menyenangkan. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini dunia terpukau dengan satu jenis lalat yang namanya the black soldier flies, lalat tentara hitam. Lalat ini punya belatung yang bisa memakan hampir segala jenis materi organik yang kalau kita bisa mendesainnya dengan baik tempat hidupnya. Mereka menghasilkan biomasa tubuhnya sebagai sumber protein dan nutrisi terkait asam lemak, asam amino yang komplit, lalu menghasilkan minyaknya yang sekarang mau dipakai di leher orang, bahkan untuk menjadi minyak pelumas, dan menghasilkan sisa tubuhnya yang ternyata digunakan sebagai pupuk. Jadi kalau kita pernah dengar cerita bahwa lebah itu semuanya baik, dari yang dimakan baik, dari yang dihasilkan baik, yang disetup baik, lalat juga sama. Bedanya adalah yang dimakannya jelek, yang dihasilkan baik. Nah, jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka itu tersusun dari tubuh yang terjadi protein dan lemak yang mereka akan ambil dari makanan mereka. Dan uniknya serangga, karena sistem tubuhnya sederhana, mereka bisa mengakumulasi satu senyawa tertentu melalui proses seperti ini. Dan ini adalah riset yang sedang kami kembangkan, adalah bagaimana kita bisa memahami lebih lanjut proses yang terjadi dalam tubuh serangga, dan mungkin ini bisa dikeluarkan menjadi bioreaktor yang baru, yang lebih simpel dengan energi yang lebih rendah. Nah, ini hasilnya bagaimana kami melakukan penerapan dari penelitian pada lalat tentara hitam. Yang pertama adalah proses pengolahan limbah, ada 3 haki yang dihasilkan di sini, bahwa kita mulai menggunakan mereka untuk senyawa-senyawa limbah yang sifatnya biohazard, misalnya darah
atau sisa medis yang biasanya harus di insinerator atau dibakar dan mungkin cost-nya akan lebih tinggi, dan kita bisa menggunakan ini untuk mengekstrak kembali senyawa yang penting dari limbah tersebut. Yang kedua adalah pakan ternak. Kami sudah bisa meningkatkan, menghasilkan pakan, ada 5 haki yang dihasilkan di sini. Bagaimana itu akan menaikkan imun sistem pada ternak dan juga memindahkan materi berguna dari limbah ke tubuh mereka dan ke ternak. Jadi pernah membayangkan bagaimana kita bisa menghasilkan lele dengan omega 3 tinggi yang mungkin suatu saat akan setara dengan ikan salmon dengan harga lele. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah insect fresh. Di sini ada rekan baik saya dari PT Chan yang kita akan mulai menggunakan ini sebagai pupuk baru yang akan digunakan untuk memperbaiki sistem tanah dan juga meningkatkan produktivitas tanaman. Produknya murah dan mereka itu bisa memicu banyak proses baru di sini, dan ini adalah yang sedang kita kerjakan sekarang untuk meng-unlock misteri apa yang ada di balik si kotoran serangga ini. Nah, dengan ini saya akan menyimpulkan bahwa masa depan hubungan manusia dan serangga itu sebenarnya kita mungkin bisa melihat interaksi serangga dan manusia yang berpotensi untuk memecahkan masalah ekonomi manusia. Mereka hidupnya sudah 70 juta tahun, pengalaman yang banyak, dan mungkin kita bisa belajar dari mereka. Lalu Indonesia memiliki keanekaragaman luar biasa di negara ini. Ini bukan warisan, tapi sebenarnya masa depan yang bisa dipakai. Yang perlu dibutuhkan adalah bagaimana keberanian untuk menyikapi teka-teki ini dengan pendekatan multidisiplin, kolaboratif dan inovatif. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita mungkin bisa meniru sistem koloni di serangga yang setiap orang punya komponen masing-masing, tujuannya satu, kemajuan koloni. Dan yang terakhir adalah mungkin bisa dimulai dari mengubah cara pandang terhadap serangga dari musuh menjadi mitra, dari hama menjadi harapan. Mungkin suatu saat kita akan menemukan obat kanker dari kecoa, mungkin kita menemukan obat medis baru lagi dari lalat hewan-hewan yang kita tidak pandang dengan baik seperti. Nah, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga inti saya. Ada istri saya, gambarnya ada nomornya, jadi bisa itu. Jadi jika jadi ada nomor 1 itu anak saya paling bungsu, Michika Apiarela Meisa, sedang sekolah di 2 SMP. Yang kedua adalah itu istri saya, Ibu Ida Kinasi. Lalu yang ketiga itu saya sendiri. Lalu ada yang keempat itu Ayaka Nasnin Ba'arza Alma. Maaf namanya salah. Saya suka lupa juga ulang tahunnya. Jadi mohon maaf. Yang terakhir adalah anak saya Reika Ainia Zila Adifa yang insya Allah meneruskan saya untuk belajar di kampus ini. Jadi beliau baru lulus di SHPPK untuk mahasiswa baru. Ini orang tua saya, ayah saya Suwarno Cidung dan ibu saya Willy Hartuti, yang dengan doa mereka dan pengorbanan mereka saya bisa berdiri di sini, dan alhamdulillah masih bisa menyaksikan ini. Dan mertua saya dua-duanya mendahului kami, dan ibu Bapak Nur Ali dan Ibu Subaida. Tapi mereka adalah salah satu inspirasi saya dalam ini. Dan ada kakak ipar saya di sini, Profesor Apip Badarudin, yang mewakili kakak ipar saya. Adik saya tidak bisa datang, Nafitri Ismail Putri dan Sapesta Pratiwi Putri. Nah, berikutnya ini 6 orang yang memasukkan saya ke dunia serangga. Ada Profesor Intan Ahmad, terima kasih Pak Intan atas mentoringnya, atas inspirasinya. Ada Ibu Profesor Tati yang saya kenal pertama kali mengajarkan saya cara memberi makan lalat buah. Nah, itu. Ya, itu ada Profesor Sulaksono, Bapak kami semua yang inspirator untuk dunia serangga. Lalu Ibu Profesor Chandra Anggra ini adalah pembimbing S1 saya. Ada Profesor Koji Nakamura, pembimbing S1 dan S2 saya di Jepang, dan ada Profesor Agus Dana Permana yang sekarang sedang perjalanan ke Filipina untuk menghadiri IBO. Ini terima kasih kepada para guru besar SITH
Terima kasih kepada Profesor Gede Swantika, Profesor Endah Sulistiawati, Profesor Pinkan yang bisa hadir di sini, Pak Profesor Nanan, Sri Nanan, yang bisa hadir untuk di orasi ilmiah ini. Para pembina, para pimpinan ITB waktu saya diangkat menjadi guru besar, yaitu Profesor Endah Sulistiawati, Dr. Angga Juartama, dan Pak Dekan kita, Dr. Indra Wibowo. Dan ini adalah terima kasih kepada rekan satu sekolah sejak SD hingga S3, rekan sejak ITB, rekan sejak SITA ITB, KKMSDH, Perhimpunan Entomologi Indonesia, Asosiasi Penerbangan Indonesia, Mitra Penelitian Pengabdian Masyarakat yang terlalu banyak untuk saya sebutkan, pemberi hibah riset, anggota tim riset, mahasiswa S1, S2, S3, tim Olimpiade Biologi Indonesia, dan Tendik yang membantu administrasi. Izinkan saya untuk menyampaikan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dengan mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 Juli 2025, Profesor Ramadhani Eka Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Sanggono Adi Sasmito, Profesor Toto Hardianto, Profesor Diki Mudakir, dan Profesor Ramadhani Eka Putra untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Sanggono Adi Sasmito untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya kami silakan kepada Profesor Toto Hardianto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Diki Mudakir untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya kami silakan kepada Profesor Ramadhani Eka Putra untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Sekapur sirih oleh Rektor Institut Teknologi Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang tentu saja hadir di sini dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita telah menyaksikan orasi ilmiah dari 4 orang guru besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Sanggono Adisasmito, Profesor Toto Hardianto, Profesor Diki Mudakir, dan Profesor Ramadhani Eka Putra. Pertama-tama tentu saja saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi atas capaian jabatan tertinggi bagi seorang akademisi yang telah dicapai oleh bapak-bapak semua. Semoga capaian ini menjadi bekal untuk pengabdian yang berikutnya yang akan membawa kebaikan dan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Tadi kita sudah sama-sama menikmati orasi yang betul-betul mencerahkan dan memberikan wawasan baru kepada kita yang sebelumnya saya juga tidak pernah berpikir seperti itu. Pak Sanggono tadi telah menyampaikan tentang pemanfaatan gas alam sebagai energi bersih, khususnya untuk pembangkitan listrik dan untuk mendukung aktivitas transportasi. Kalau yang ini saya agak mengerti sedikit. Profesor Toto Hardianto, ini senior saya juga pernah diajar oleh beliau, jadi saya tidak bisa tidak hadir ini, harus hadir. Pak Toto sepanjang karirnya telah mengembangkan bahan bakar padat untuk energi berkelanjutan. Ini pun sesuatu yang sangat penting dari 2 guru besar yang tadi pertama-tama menyampaikan. Ini dua-duanya bicara tentang keberlanjutan hidup manusia sebetulnya melalui energi bersih yang berkelanjutan. Ini adalah suatu kontribusi yang sangat penting dan harapannya melalui orasi ini kita sama-sama mengetahui bidang-bidang keahlian beliau berdua dan mudah-mudahan sesudah ini akan banyak kerjasama lanjutan terkait dengan energi bersih. Profesor Diki Mudakir dan Profesor Ramadhani Eka Putra telah memaparkan tentang hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Profesor Diki memberikan orasi tentang sistem penghantaran nanopartikel untuk kargo berupa zat aktif makromolekul sebagai bagian dari bidang nanomedicine dan terapi gen. Profesor Ramadhani Eka Putra tadi menjelaskan bahwa serangga itu bukan cuma hama, tapi sebetulnya teman yang punya potensi luar biasa. Kalau kita melihat 2 hal ini adalah suatu kerja keras yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun secara konsisten dan menghasilkan luaran-luaran yang sangat bisa dimanfaatkan, dan terutama bidang farmasi dan bidang biologi ini adalah bidang-bidang yang Indonesia memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua, banyak sekali potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk kemudian bahkan dihilirkan menjadi produk-produk komersial. Dengan disampaikannya orasi ilmiah oleh Profesor Sanggono Adisasmito, Profesor Toto Hardianto, Profesor Diki Mudakir, dan Profesor Ramadhani Eka Putra, mudah-mudahan bidang keilmuan bapak-bapak semua menjadi lebih dipahami oleh khalayak luas, baik yang hadir di sini maupun yang mungkin mendengarkan melalui saluran daring ataupun melalui informasi yang lain, sehingga ilmu-ilmu yang dikembangkan di ITB dapat kemudian dimanfaatkan, banyak kerjasama yang dihasilkan,
banyak sumber daya yang kemudian bisa dibina, dan utamanya kita memberikan dampak dan kontribusi yang unggul bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu, Bapak-bapak semua selalu mendapat lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Profesor El-Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat ITB, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik ITB, Bapak Rektor dan jajaran pimpinan ITB, Ibu Ketua FKB ITB, Sekretaris dan anggotanya, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sejenak menghadirkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar untayan doa-doa kita dikabulkannya. Izinkan saya membacakan doa dalam tata cara Muslim, bagi hadirin yang non-Muslim dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul di Aula Barat ITB ini bermunajat kepadamu ya Allah, karena kami tahu tiada tempat meminta dan bermunajat kepadamu sebagaimana Engkau sabdakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan doa kamu. Dengan segala kerendahan hati kami berharap kepadamu ya Allah, agar untayan doa-doa kami Engkau kabulkan. Lindungilah kami dari perkataan dan amal yang membuat tidak terkabulkannya doa-doa itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini atas kehendak-Mu ya Allah, izin dan ridho-Mu ya Allah, kami sedang menyelenggarakan kegiatan orasi ilmiah 4 orang guru besar ITB, Profesor Sanggono Adi Sasmito, Profesor Toto Hadianto, Profesor Diki Mudakir, dan Profesor Ramadi Eka Putra. Engkau saksikan wajah-wajah bahagia kami, terutama keluarga guru besar yang melakukan orasi ilmiah beserta keluarganya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas karunia ini, maka limpahkanlah keberkahan dan keridhaan-Mu atas kelancaran acara ini. Jadikanlah gelar tertinggi dalam bidang akademik ini sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak luas, serta semakin meningkatkan kedekatan dengan-Mu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kemampuan dan tunjukkanlah jalan bagi para guru besar tersebut untuk selalu mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga terus memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, kemandirian dan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah kontribusi tersebut menjadi catatan amal kebaikan sebagai bekal dalam jalan kehidupan di dunia dan di hari akhir kelak. Ya Allah, ya Malikul Quddus, mudahkanlah dan jangan Engkau persulit usaha dan upaya kami semua dalam melakukan perbaikan dari berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan kami. Jernihkanlah hati dan pikiran kami agar dapat membaca isyarat-Mu di alam ini. Berikanlah keikhlasan dan kekuatan tekad dan pikiran agar kami mampu berperan aktif dalam mengubah perilaku diri dan masyarakat menjadi lebih sehat, cerdas, inovatif, dan kreatif. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengambil pelajaran di masa lalu untuk dijadikan kekuatan dalam meraih peluang dan harapan indah di masa depan. Kehidupan yang lebih mapan dalam situasi yang aman dan nyaman dan Engkau ridhoi ya Allah, sesuai dengan harapan dan impian kami. Bimbinglah kami untuk selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, integritas, sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai yang kami anut.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wal arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, jadikanlah yang hak itu benar-benar hak dalam diri kami dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Jadikanlah yang batil itu benar-benar batil dalam diri kami dan berilah kami kekuatan untuk menghindari dan menolak kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kesempatan memperoleh rezeki yang halal dan barakah sehingga kami dapat mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera dan diridhoi. Sisipkanlah ke dalam hati kami kejernihan dan kelapangan. Terangkanlah hati kami dengan cahayamu dan kasih sayangmu agar hidup ini lebih bermanfaat baik untuk kami maupun bagi bangsa kami. Ya Allah, mujibat da'wat, haluskanlah hati kami dalam segala niat agar mampu ikhlas berbuat dalam kehidupan yang semakin berat. Jauhkanlah kami, kerabat dan umat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Kuatkanlah hati kami, ya Allah, agar kami tetap iman dan taat selama hayat sebelum wafat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, orang tua, guru-guru kami, dan pemimpin kami di ITB dan bangsa ini, baik yang telah Engkau panggil maupun yang masih hidup bersama kami, sehingga kami mampu menjalankan hidup ini sesuai dengan ketentuan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk berbuat kebaikan di dunia ini, sehingga kami dapat menghadap-Mu dengan wajah berseri atas segala kebaikan yang telah kami kerjakan. Rabbana innana nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatal qablal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut wa najatan minan nar afal indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang gas alam sebagai sumber energi bersih dan bahan baku industri petrokimia di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Sanggono Adisasmito, MSc, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai pengembangan bahan bakar padat alternatif untuk pemenuhan energi berkelanjutan di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Toto Hardianto, DEA. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang desain rasional sistem penghantaran nanopartikel bertarget intrasel, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Apoteker Diki Mudakir, SSI, MSI, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai serangga sekutu yang salah dimengerti, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Ramadhani Eka Putra, SSI, MSI, PhD. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan orasi ilmiah hari ini telah ada bersama kita para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik yang aktif, yang emeritus maupun yang purnabakti. Mohon kiranya para guru besar ITB semua aktif, emeritus dan purnabakti untuk bisa berdiri, baik yang di panggung maupun yang ada di floor, yang ada di enggak, bapak-bapak, ini para senior-senior kami, kemudian di sini masih yang aktif, di belakang juga ada. Terima kasih, Bapak. Silahkan kembali duduk. Kemudian di sini juga telah hadir beberapa profesor dari perguruan tinggi lain, yaitu Profesor Erliza Nur dari Institut
Pertanian Bogor, IPB University, maaf. Kemudian Profesor Asri Adi Sasmita dari Universitas Indonesia, Profesor Wiku Adi Sasmito dari Universitas Indonesia, lalu Profesor Suyitno dari UNS Surakarta, Profesor Denny Rahmat dari Universitas Pancasila, Profesor Ajeng Diantini dari Universitas Pajajaran, lalu juga ada Rektor Universitas Pertamina, saya lihat Profesor Wawan Gunawan, sudah nggak ada ya. Lalu dari Rektor Universitas Kristen Artawacana Kupang, Profesor Gottlieb Neonuva. Terima kasih. Lalu ada, sebentar saya cek dulu satu. Ada dari Politeknik Bandung, Profesor Apip Badarudin. Ada juga dari dosen dari UIN Sunan Gunung Jati, Dr. Ateng Supriyatna. Ini yang dari ini. Lalu dari BRIN, Dr. Sayhuro Rizal El Mutakim. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadiran ini Ibu Tiwi Nurhasanah dari CV Simpul Hati. Kemudian dari PT CPI Bapak Rudi Hartoyo dan Bapak Yusar. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas kehadiran dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya kami mohon kepada Guru Besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Rektor ITB, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah.
Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Sanggono Adi Sasmito, Profesor Toto Hardianto, Profesor Diki Mudakir, dan Profesor Ramadhani Eka Putra. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.